Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wah, ini dia nampaknya nih banyak makan kue lebaran, mulai serak-serak sikit nih Bang Nuim. Aduh, bagaimana cuaca di Melbourne hari ini Bang Nuim? Siang hari di sana ini sekarang nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pukul 10.30 waktu setempat, suhu akan naik menjadi 23 derajat maksimum. Mantap. Matahari bersinar terang benderang ya. Masalah. Ya. Bagaimana Bang Nuim, sudah ketemu berlebaran dengan Bang Denny Indrayana yang ada di Australia pula, dan nampaknya prediksi MK ini menjadi sebuah teka-teki. Kalau Pak Anies bilang ini macam nonton bola, ini untung menang semalam ya Jordan Indonesia ini. Hadiah apa yang Bang Nuim akan lihat dari sandiwara dunia dalam Mahkamah Konstitusi ini, juga tentang keadaan di mancanegara, selain juga di dalam negeri sendiri yang nampaknya kemarin kita baru memperingati ini tentang Raden Ajeng Kartini. Apa ini? Apa yang hikmah apa? Orang lihat kondenya aja ini, tapi nggak tahu dia muridnya Ustadz Saleh Darat ya. Dan yang terakhir Bang Nuim, Iran dan Israel. Apa yang bisa dibahas dari dua negeri yang luar biasa ini menjadi barometer sekarang di dunia, mempengaruhi berbagai tempat. Silakan Bang Nuim Hayat, tafadhal. Ini mengenai Mahkamah Konstitusi ini memang sudah dipancing-pancing. Dipancing-pancing antara lain oleh orang yang bernama Denny Indrayana, tapi dia tinggal di bagian barat. Saya di bagian timur, jadi jarak kami itu jauh sekali. Gitu. Mereka itu kalau beribadah di namanya Baitul Makmur. Kalau kami di Westall istilahnya, jadi agak jauh, tapi tidak menjadi persoalan. Nah, apa yang kita dengar belakangan ini adalah banyak yang seakan-akan memberikan tantangan kepada Mahkamah Konstitusi. Dan mereka mengatakan, coba kamu bikin kami terkejut. Karena kami sekarang ini mengambil kesimpulan atau dugaan bahwa kalian di Mahkamah Konstitusi tidak akan berani mengambil tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini paslon 02, kamu tidak akan berani katanya mengalahkan mereka karena itu adalah paslon yang direstui oleh yang sedang berkuasa. Jadi ini semacam tantangan. Padahal kita mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk mewakili rakyat Indonesia, di mana segala kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Kalau saja mereka berani mengambil putusan, karena kita melihat putusan yang mereka ambil tentang pengubahan undang-undang dasar tentang usia seseorang yang boleh mencalonkan diri bisa diubah dengan begitu saja. Jadi mereka punya kekuatan. Nah, apakah kekuatan ini kemudian berani mereka pergunakan? Ini bukan kekuatan bersenjata, tetapi kekuatan moral yang ada pada diri mereka. Kita tahu bahwa di Mahkamah Agung misalnya itu pernah ada orang seperti almarhum Artijo Alkostar. Ini luar biasa, ini manusia tidak disangka untuk ukuran Indonesia, dianggap dia luar biasa karena keberaniannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang seakan-akan di mata banyak orang bertentangan dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Memenangkan yang kalah, mengalahkan yang menang, itu bisa terjadi. Dan itu bukan satu-satunya, masih banyak di masa lalu juga hakim-hakim agung yang cukup luar biasa keberaniannya. Cuma tidak begitu tertonjol ke depan. Nah, sekarang ini perhatian ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian orang mengatakan ini Mahkamah Keluarga, ini dan itu dan sebagainya. Karena tidak berani orang mengambil satu keputusan yang dianggap merupakan terobosan, biarpun keputusan itu adalah keputusan yang benar. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, kita lihat dalam hal ini. Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi yang nanti akan menjadi bagian dari sejarah hukum di Republik Indonesia ini. Beranikah mereka mengambil keputusan yang menurut pandangan mereka memang sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar kepada diri mereka? Kita harus menunggu. Karena begitu banyaknya pandangan yang bersimpang siur, yang seakan-akan mengatakan bahwa pemilu sebenarnya sudah ditetapkan sejak sebelum pemungutan suara dilakukan. Kita mendengar di Amerika misalnya, ada dugaan bahwa masyarakat Indonesia di sana
sebenarnya tidak bisa memberikan pilihan yang seharusnya mereka lakukan karena sudah ada pilihan yang ditentukan sejak sebelumnya. Dan itu terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Amerika, di tempat-tempat lain, di Taiwan. Misalnya waktu itu ya kertas surat suara terpaksa dikembalikan karena ketika diterima di Taiwan itu sudah dicoblos dan tidak benar. Yang berhak mencoblos itu adalah rakyat. Karena kedaulatan terakhir di Republik Indonesia itu berada di tangan rakyat. Sekarang kita melihat apakah memang betul Mahkamah Konstitusi berani mewakili kedaulatan yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka. Ini sesuatu yang agak mengkhawatirkan karena keputusan yang diambil sebelumnya yang memungkinkan seorang pemuda berusia 36 tahun untuk menjadi calon wakil presiden membuat banyak orang lalu bertanya, semudah itukah Mahkamah Konstitusi bisa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Sekarang ini apakah mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang akan akan dicatat oleh sejarah sehingga nama-nama mereka mungkin akan ditulis dengan tinta emas pada akhirnya nanti. Kita lihat bagaimana. Jadi bukan berarti bahwa kita akan memaksakan dia harus mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan kita, tidak. Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan kepada mereka oleh undang-undang. Iya betul ya. Apalagi ada seorang hakim perempuan di Hari Kartini pula ini, Profesor Eni ini juga ditunggu peran karena memang dari hitung-hitungan ini menjadi sebuah literasi ya. Eni Nurbaini ini apa? Bang Nui melihat apa ya tentang wanita Indonesia dengan cerita R.A. Kartini kemarin tuh banyak orang menyebut-nyebut, tapi substansi dari isi pemikiran beliau tuh jarang sekali dibahas. Hanya simbol-simbol yang terjadi. Apakah ada setting sendiri dari para penjajah zaman dulu atau bagaimana, Bang? Yang pertama kan bahwa Kartini itu bukan istri pertama, dia istri ketiga dan seterusnya. Itu satu. Kedua, apa yang dilakukan oleh Kartini adalah sebenarnya surat menyurat. Pencurahnya mencurahkan jadi isi hatinya tentang apa yang seharusnya terjadi di Indonesia, terutama terhadap kaum wanita di Indonesia pada waktu itu. Nah, yang menariknya di sini dan barangkali tidak banyak dipikirkan oleh banyak orang adalah bahwa surat menyurat itu kemudian oleh seorang sastrawan kita bernama Armin Pane, kalau saya tidak salah, itu habis timbullah terang. Minaz zulumati ilan nur. Itu yang diterjemahkan secara min zulumati ilan nur. Jadi banyak orang yang mengatakan harusnya tidak diterjemahkan secara ini karena ada karya sastra. Nah, kalau kita melihat secara jujur, maka barangkali yang harus kita diutamakan pada waktu itu sebelum Kartini adalah bagaimana dengan Q Malahayati. Ada seorang semacam ulama, ayahnya juga seorang pendekar, dan dia Q Malahayati dari Aceh ini pernah perang tanding melawan seorang perwira tinggi angkatan laut Belanda bernama Nicholas Hoffman, dan dia berhasil menusuk. Dia berhasil menang dalam duel dengan pedang. Itu Q Malahati. Maka banyak orang bertanya, kenapa dia tidak pernah dinobatkan sebagai seorang pahlawati, kalau mau dikatakan pahlawati. Tapi kenapa Kartini? Dan Kartini memang ada sumbangannya, yaitu melalui tulisan-tulisan ingin mengubah pandangan agar perempuan mendapatkan tempat yang layak. Karena begini, sebelumnya kita harus melihat keadaan ini jauh ke belakang. Kita tarik ke belakang. Bagaimana di zaman jahiliyah, bahwa perempuan itu sebenarnya hanya merupakan bukan pun budak, tapi harta milik. Itu harta milik. Jadi kalau orang seperti mantan biarawati dari Inggris yang bernama Karen Armstrong, yang kemudian dia meninggalkan biaranya, dia meninggalkan gereja untuk menulis banyak karya tentang Islam dan agama-agama lain, dia mengatakan sebenarnya Muhammad SAW itu telah membebaskan umat kaum perempuan dari keterpurukan, dari ditindas dan tidak diberikan hak, sehingga ketika di zaman jahiliyah orang-orang laki-laki banyak yang menanam hidup-hidup anak perempuan mereka karena mereka tidak menginginkan adanya anak perempuan, karena anak perempuan dianggap sebagai beban dan tidak ada harganya. Nah, ke dalam hal ini Kartini untuk mencoba memberikan pencerahan melalui surat menyurat dengan kawannya yang ada di Belanda, tetapi bukan merupakan suatu perjuangan murni, dan dia juga
meninggal dalam usia yang masih muda, kan sangat muda ketika beliau meninggal. Bahwa beliau itu pernah berguru dengan seorang ulama itu tidak begitu banyak diketahui. Karena apa yang terjadi, surat menyurat itu tentunya dalam bahasa Belanda, karena kawan dia bersurat menyurat itu adalah orang Belanda. Jadi jadi kita melihat ini dari berbagai macam segi. Cuman itulah apa yang dikatakan oleh Armin Paide tentang Kartini. Habis gelap timbullah terang. Ya, kemudian kita punya seorang presiden wanita, bernama Megawati Soekarno Putri. Ya, itu merupakan suatu terobosan. Tetapi kita masih belum sesuai dengan undang-undang yang menghendaki adanya jumlah kaum perempuan yang mewakili rakyat Indonesia di dalam DPR, itu belum tercapai. Ya itulah beban tersendiri buat negeri ini ya, luar biasa. Bang Nuim, dari cerita dalam negeri kita lihat perkembangan di Timur Tengah. Bahkan hari ini menjelang subuh di Masjidil Aqsa, itu ada isu tentang akan adanya penyembelihan sapi merah. Makin ramai lagi kisah dari Timur Tengah, di tengah 33.000 lebih, 36.000 bahkan sekarang korban genosida di jalur Gaza, 70% anak-anak dan wanita. Iran menjadi sebuah titik yang disorot dunia di tengah Hamas yang ahli sunnah wal jamaah dan Hizbullah serta Houthi yang Syiah. Ini apa yang Bang Nuim lihat? Apa yang sedang terjadi di bumi ini menyangkut konflik yang benar-benar menjadi sorotan sekarang ini? Silakan Bang Nuim. Ini Israel dia memainkan kartu yang sangat-sangat lihai. Karena dia mengetahui hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang barangkali tidak sudi, tidak berkenan kalau melihat Iran sebagai pusat dari Syiah sekarang ini, dia menang. Banyak yang malahan seakan-akan mensyukuri kalau Iran ini bisa sampai dihancurkan. Dan yang bisa menghancurkan itu untuk sementara ini adalah Israel. Jadi kita melihat bahwa di kalangan umat Islam sendiri pun ada pecah belah. Kalau yang dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ini nampaknya tidak begitu diminati oleh banyak orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang dimanfaatkan oleh Israel. Dan dia melihat, kita tahu waktu Iran misalnya mengirimkan alat-alat atau pesawat-pesawat tanpa awak drone ke Israel, itu banyak ditembak jatuh oleh Yordani. Tembak jatuh, sehingga orang yang disebutkan Raja Abdullah itu dianggap sebagai pengkhianat oleh banyak umat Islam sendiri. Di Palestina mereka menganggap walaupun dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia dianggap sebagai pengkhianat karena mereka seakan-akan lebih menyukai siapa saja yang memusuhi Iran, yaitu Syiah. Jadi dalam hal ini berlaku suatu kaedah yang pernah diperkenalkan oleh seorang negarawan India di sekitar tahun 3000 ya, sebelum Masehi, namanya Kautilya. Dia mengatakan musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Jadi banyak orang-orang Ahlus Sunnah di sini yang mengatakan, wah, kami musuhi Iran karena Iran Syiah. Kalau ada yang berani melawan Iran, kami akan berpihak kepada yang melawan Iran itu. Ini yang jadi masalah sangat besar. Kalau disebutkan tentang sapi merah tadi, ini sudah ada 5 ekor yang mereka beli atau diberikan, disumbangkan oleh Amerika. Dan ini katanya sapi ini tidak boleh ada cacatnya. Mesti betul-betul sempurna merah, lalu nanti disembelih, lalu dibakar, abunya ditabur untuk membangun mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman yang ketiga, yaitu mungkin ya kemungkinan membongkar Masjidil Aqsa dan kemudian abunya nanti ditabur dan sebagainya, abu dari sapi merah ini. Dan di situ mereka akan membangun kuil yang mereka janjikan ya dari Haikal ketiga, Haikal Sulaiman yang ketiga. Apakah ini akan terjadi? Wallahu alam, karena ada suatu kajian yang pernah mengatakan menjelang akhir dunia nanti, akhir zaman, menjelang kiamat, itu akan ada upaya untuk mempreteli Ka'bah satu persatu batunya. Dan orang-orang yang melakukan ini dikatakan, itu katanya orang-orang dilihat dari betisnya panjangnya tidak sampai sejengkal. Nggak tahu kita orang di mana nih yang betisnya tidak sampai sejengkal. Jadi ada nubuat-nubuat yang payah untuk dipastikan kebenarannya, yang mengatakan ya pada akhirnya nanti akan terjadi hal-hal seperti pengerusakan rumah-rumah ibadah yang dianggap sangat suci seperti Masjid atau Al-Quds,
dan juga seperti Ka'bah. Jadi kita melihat masalahnya sekali lagi adalah sanggupkah umat Islam bersatu dalam hal ini, ataukah mereka malahan bertepuk sorak gembira karena apa? Karena Iran telah diserang. Karena apa? Karena Iran adalah Syiah yang mereka anggap musuh bebuyutan. Ini masalah. Jadi ada yang mengatakan kalau memang Syiah adalah non-Muslim, kenapa mereka kan untuk menunaikan ibadah haji memasuki 2 kota suci, Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Iya, iya. Nah, memang itu menjadi sebuah kisah. Apa yang Bang Dwi melihat lagi juga tentang kekuatan dari Hamas yang luar biasa sampai 6 bulan lebih ini hampir ya, tanggal 7 esok ini kekuatan yang masih bisa melawan, bukan berhenti loh. Ini juga menjadi sebuah catatan. Yang bagaimana Bang Dwi lihat, frustrasikah Israel menghadapi ini atau gimana, Bang? Jelas, ini betul-betul. Tetapi ini juga merupakan suatu kesempatan mereka untuk dalam tanda kutip unjuk kekuatan. Tapi seperti kan tadi, kenapa bahas ini mereka kewalahan seperti pernah tadi dalam 2006 ketika mereka berhadapan dengan Hezbollah. Betul. Mereka seharusnya menganggap bahwa dalam paling lama 1 minggu Hezbollah akan punah. Tidak. 2 minggu tidak, 3 minggu tidak, hampir 35 hari. Akhirnya negara-negara Barat yang begitu pro pada Israel mengatakan kepada Israel berhenti. Kenapa? Karena kamu telah memberikan suatu pesan atau kesan yang salah, yang keliru. Seakan-akan kamu tidak mampu untuk melawan hanya sekadar Hezbollah. Walaupun, ini dia, perang 6 hari dalam tahun 1967 yang lalu itu yang dilakukan oleh Israel. Dalam 6 hari dia bisa mengalahkan semua jajaran negara-negara Arab. Itu tidak bisa terulang sekarang ini. Iya. Negara Arab itu sendiri, Bang Nuim, kok macam dicangcang dia punya hidung, tidak bisa berkutik. Sandera apa yang menyebabkan ini terjadi, Bang Nuim? Mungkin Bang Nuim bisa lebih jernih. Saya pernah mendengar ada suatu semacam riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jangan sampai bangsa Arab ini karena mereka hidup di daerah gurun pasir mati kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan mereka tidak akan mati kelaparan. Jadi kita lihat ya. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, mohon jangan sampai non-Muslim, orang kafir masuk ke Mekah dan Madinah, 2 kota suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan diberikan jaminan. Yang ketiga, kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, mungkinkanlah bangsa Arab bersatu. Itu tidak mendapatkan jawaban, jadi tidak dikabulkan, belum dikabulkan permohonan itu. Jadi kita melihat persatuan bahwa pentingnya. Itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraq. Jadi kamu harus berpegang teguh pada tali Allah pada itu dan jangan terpecah belah. Karena itu dilarang, karena innamal mu'minuna ikhwah. Kita itu bersaudara. Fa'aslihu pada akhawaikum, dan kamu harus mendamaikan di antara mereka. Tapi itu tidak terjadi. Tetap terpecah belah. Sampai sekarang ini masih tetap kita melihat kenapa negara-negara Emirat misalnya, kenapa mereka mau mengakui menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan lain sebagainya. Jadi ini kan yang membuat banyak orang bertanya-tanya, kenapa tidak bangsa Arab itu menganggap bahwa Israel adalah suatu kekuatan yang telah sempat merampas tanah yang milik Palestina. Jadi sekarang ini ada satu brigade, Yeshua itu kalau tidak salah, dan brigade Israel itu yang bahkan Amerika sendiri menganggap melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama di daerah tepi barat, di mana mereka dengan seenaknya bukan saja mereka yang menganiaya, menzalimi bangsa Palestina, tapi mereka membiarkan pemukim-pemukim Israel atau Yahudi yang ada di tepi barat itu untuk melakukan penggagahan terhadap bangsa Palestina. Tapi karena tidak ada persatuan, Yordania mencegat drone atau pesawat tanpa awak yang dikirimkan oleh Israel oleh Iran ke Israel. Ya ini
Jadi ya memang kita mengerti karena Yordania ini berada persis sebagai negara tetangga di sebelah rumah Israel. Jadi dia harus hati-hati. Tetapi hampir separuh dari penduduk Yordania sekarang ini adalah orang-orang Palestina yang terusir, dari Palestina. Ya. Ini menjadi sebuah problem di Yordan sendiri dan bangsa Arab dan Selat Hormuz yang menjadi kekuasaan Iran juga menjadi catatan dunia yang akan bergantung kepada minyak di sana. Dan anehnya baru sekali ini Amerika mengatakan jangan perang sama Iran kepada Israel. Kode apa yang disampaikan ini? Apakah memang benar-benar menakutkan Iran ini dengan segala perkembangan persenjataannya atau bagaimana, Bang? Kita melihat ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali tahun 79 kembali ke Iran dari Perancis. Jadi itu diawasi. Bagaimana seorang Ayatollah seperti Khomeini, bagaimana dia dari Perancis, dia kan mencoba untuk bernaung di Irak, tapi kemudian diusir oleh Saddam Hussein. Maka dia pergi ke Perancis. Di Perancis itu tiap minggu dia mengirimkan kaset. Nah, ini barangkali banyak pendengar Rasil yang nggak tahu kaset itu apa. Kaset itu rekaman. Dia mengirimkan kaset itu ke Iran. Mengirimkan ke Iran dan itu disebarkan di kalangan orang-orang di Iran itu untuk mendengarkan. Ini kaset ini merupakan semacam khutbah Jumat, jadi membuat Syah Iran ini sangat gusar, tapi tidak bisa berbuat sesuatu apa. Padahal dia punya intelligence atau yang namanya sabak yang sangat ditakuti dan lain sebagainya. Dan kemudian mereka bisa mengambil alih Iran, Jadi karena Iran ini ketika di zaman Mossadegh itu direkayasa oleh Intel, CIA dan Inggris dan sebagainya, ditumbangkan untuk menaikkan Shah Pahlavi yang dianggap lebih bersahabat dengan Barat, lebih bersahabat dengan Amerika. Apa yang terjadi? Ketika itu Amerika memberikan senjata yang sangat luar biasa kepada Irak untuk menghantam Iran. Waktu Iran terjadi perang antara Irak dengan Iran. Tapi apa yang terjadi? Segala senjata yang tidak juga mampu untuk menaklukkan Iran. Nah, kemudian di zaman seorang presiden Jimmy Carter, itu Amerika mengirimkan pasukan khusus untuk membebaskan para diplomatnya yang ditawan oleh orang-orang di bawah Ayatollah Khomeini. Tapi apa yang terjadi? Helikopter rusak dan lain sebagainya, akhirnya gagal semuanya. Tidak juga bisa terjadi. Nah, ini yang membuat mereka kemudian mulai bertanya-tanya, ini Iran ini apa? Apakah semudah itu untuk menggagahi Iran, untuk menaklukkan? Tidak. Terutama di zaman Ahmadinejad itu yang dia pernah ke Indonesia dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana mereka melakukan perlawanan yang sangat luar biasa dan ini sangat diakui. Oleh sebab itu dipikirkan karena mereka ini orang-orang yang cukup cerdas, mampu sebenarnya untuk menciptakan nuklir kalau diberikan kesempatan, mereka mampu tanpa harus, karena mereka punya sejarah yang memang sangat luar biasa. Siapa yang bisa melupakan salah seorang pujangga mereka, Al-Khatajudin Abdul Fath Umar Ibn Ibrahim Al-Khayyam, seorang pujangga, seorang ahli matematika dan lain sebagainya. Jadi ini yang barangkali membuat mereka mengatakan, apakah kita lawan ini? Nah, mereka lihat apa yang dilakukan oleh Iran sekarang ini melalui apa yang disebutkan sebagai proksinya, yaitu Houthi. Ini kan juga susah. Houthi ini masih terus saja melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal yang melalui Laut Merah dan lain sebagainya. Ini karena di zaman lalu kelihatan memang orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat gigih dan sangat tidak takut mati. Itu kita lihat dalam perang melawan Irak. Perang melawan Irak. Aneh kan? Aneh. Karena mayoritas penduduk Irak itu adalah orang-orang Syiah, sebagaimana mayoritas penduduk sebagaimana juga di Iran dan juga di Bahrain dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini sangat berani mati, kelihatannya sangat berani. Jadi menarik kita melihat kekuatan ini kok ada yang disegani begitu kira-kira. Ada yang disegani. Padahal Arab tidak dipandang sebelah mata.
Tidak dipandang sebelah mata kalau Arab. Nah, itu dia. Saya ingat itu ketika Khomeini mengatakan setan besar, setan kecil. Tapi sekarang saya dengar lagi narasi dulu setan besar. Saya dengar narasi beberapa pejuang Hamas ketika menyampaikan statementnya terhadap Zionis, terutama sebagian orang Israel. Mereka mengatakan kera-kera ini sedang menyerang. Kera, monyet berarti. Bagaimana Bang Lim bisa menerangkan ini, Bang? Iya, itu karena ada pandangan yang mengatakan yang sebenarnya agak sulit untuk diterima karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi itu monyet sebenarnya dan bukan manusia dan lain sebagainya. Memang kalau kita lihat, saya membaca buku misalnya ditulis oleh seorang sejarawan non-Muslim bernama Alan Mikhail. Dia dari Universitas Yale, salah satu universitas ternama di Amerika Serikat. Dia menulis buku dengan judul God's Shadow atau Bayangan Tuhan. Ini menceritakan tentang Khilafah Utsmaniyah selama 700 tahun. 700 tahun. Khilafah Utsmaniyah selama itu. Di situ dia mengatakan, ini menariknya ya, dia mengatakan, ini Alan Mikhail bukan seorang Muslim. Dia mengatakan di zaman kejayaan Khilafah Utsmaniyah itu ada tempat-tempat yang dikuasai oleh Utsmaniyah. 80% penduduknya itu orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka tidak mau pergi ke negara mereka sendiri. Karena apa? Di bawah pemerintahan Muslim dengan syariah, mereka diperlakukan sebagai manusia yang wajar. Mereka tidak dipaksa untuk mengubah agama mereka, tidak dipaksa untuk memeluk agama ini atau agama itu. Mereka diperlakukan dengan adil, mereka dilindungi dan lain sebagainya. Nah, jadi balas jasa ini, kalau kita baca, ada sebuah tulisan seorang Turki bernama Mustafa Akyol dalam bukunya Islam Tanpa Ekstremisme. Di situ dia mengatakan ada seorang rebai, seorang pendeta Yahudi di zaman Khilafah Utsmaniyah, terutama di abad ke-16 begitu, yang menulis surat. Ini pendeta Yahudi dari Turki ini menulis surat kepada orang-orang Yahudi, terutama yang berada di Spanyol dan sekitarnya, yang mengalami kezaliman yang sungguh sangat luar biasa. Barangkali kezalimannya sebandinglah dengan apa yang dilakukan oleh Nazi pada waktu itu. Mengundang, mari datang kalian ke negara Islam ini. Jadi bukan negara Islam, datang. Kalian tidak akan dipaksa untuk mengubah agama. Kalian tidak akan dipaksa. Kalian akan dilindungi. Dan mereka berbondong-bondong. Jadi kita melihat kenapa segala kebaikan, kenapa air susu ini dibalas dengan air tuba. Ini yang kita tidak mengerti. Nah, ini yang membuat banyak orang mengatakan, wah itu nampaknya macam monyet saja, macam kera. Begitulah kira-kira. Iya, dikasih pisang tetap jenggut. Ya memang luar biasa istilah-istilah ini. Bang Nuim melengkapi 30 menit kita pagi hari ini. Apa ingin Bang Nuim ingin ingatkan buat pendengar Radio Silaturahim di bulan Syawal yang banyak orang bersilaturahmi ini, dan juga sebagai senior kita dalam menjalani kehidupan ini. Silakan Bang Nuim Hayat. Saya teringat ya, tadi ditanya itu, saya teringat ada seorang Kanada. Dia non-Muslim, tapi dia ahli tentang Islam. Dia suka mengatakan, saya heran katanya, kenapa umat Islam ini tidak menyebarkan kepada, ya kalau bisa kepada siapa sajalah, kata yang mau mendengar, bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ad-dina indallah al-Islam. Islam ini satu-satunya agama di permukaan bumi ini, di dunia ini, yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Itu agama itu diberikan oleh penganut-penganutnya nama agama itu, kecuali Islam. Nah, Islam ini akar katanya salam. Salam ini punya beberapa arti. Penyerahan diri, yusallimu, ada juga artinya lebih lagi damai. Assalamualaikum, damai atas kamu. Jadi damai ini merupakan titik dasar dari ajaran Islam. Dan inilah yang membuat banyak umat Islam di Indonesia berbeda dari umat Islam di negara-negara lain. Ketika Idul Fitri mengatakan minal aidin wal faizin, yang waktu itu ada kawan saya dari siaran bahasa Indonesia di BBC London. Dia punya kenalan orang Arab di BBC, itu seksi bahasa Arab di BBC itu yang terbesar untuk luar negeri. Dia bilang minal aidin wal faizin. Orang Arab bilang nih,
ini ada maknanya apa ini minal aidin? Dia nggak tahu. Karena biasanya di dalam umat Islam itu taqabbalallah minna wa minkum. Itu kan kalau waktu Ramadan, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Nah, jadi situ maaf lahir batin itu luar biasa. Karena memaafkan itu lebih hebat dari adil. Adil itu suatu kewajiban, memaafkan itu suatu tindakan sukarela. Jadi Islam itu yang dasarnya adalah perdamaian atau damai, ingin agar orang itu hidup secara damai. Kalau saudara tidak percaya, coba saudara rujuk Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-7, di mana Allah mengatakan semoga ciptakan mawaddah antara kamu dengan mereka, antara kita yang muslim dengan mereka yang non-muslim. Mawaddah adalah kata yang dipakai bahwa Allah menciptakan manusia untuk menciptakan pasangannya dan menciptakan mawaddah antara suami dan istri. Kasih sayang antara suami dan istri itu juga kasih sayang antara kita dengan mereka, asalkan mereka tidak mengusir kita, tidak mengganggu mereka. Itu memang luar biasa. Bisa diingatkan tentang Idul Fitri ini. Terima kasih. Oh, ini ada satu pertanyaan Bang Nuim. Ini cerita masalah nubuat tadi Bang Nuim. Ini ada politisi Partai Republik Mike Johnson dari Amerika, ketua DPR pula kalau tidak salah dia ini, memberikan alasan membela Israel itu adalah perintah Injil. Apa benar Bang Nuim ini narasi macam gitu? Tidak, karena tidak bisa, karena mereka lah yang dianggap, kalau kita lihat di dalam Injil, kita melihat bahwa disalibnya Yesus itu karena perbuatan orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Isa pada waktu itu. Jadi itu karena ini tidak, ya itu mereka bisa menafsirkan dengan sesuka hati, ya itu terserah mereka untuk. Memang ada penafsiran seperti itu, tetapi itu sebenarnya tidak benar. Ini begini, sebentar saya ceritakan sedikit. Ya, boleh. Di Amerika itu yang besar itu adalah kaum evangelis namanya. Evangelis ini orang yang mereka aktif sekali, mereka progres aktif. Nah, mereka ini punya kepercayaan terhadap suatu bab dalam Injil yang tidak dipercayai oleh umat Katolik, yang bernama Revelation. Atau Wahyu. Nah, di dalam Revelation ini, di dalam Wahyu ini dikatakan bahwa kedatangan kembali Yesus turun ke bumi diiringi oleh 2.000 malaikat dengan menunggang kuda putih. Yesus dengan menunggang kuda putih diiringi oleh 2.000 malaikat untuk mempertanyakan kepada umat manusia, terutama umat Yahudi, apakah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? 2/3 umat Yahudi mengatakan tidak menerima, 1/3 menerima. Terjadilah apa yang di dalam Bible disebutkan sebagai pertarungan Armageddon. Ini pasukan yang dipimpin oleh Yesus mengalahkan pasukan Yahudi. Yesus bertakhta 1000 tahun sebelum dunia kiamat. Ini katanya akan terjadi apabila semua umat Yahudi yang sekarang jumlahnya sekitar 14 juta, semua umat Yahudi yang berada di seluruh dunia bersatu di satu tempat, yaitu Israel. Makanya mereka mengatakan kepada Israel, jangan mau memberikan sejengkal tanah pun kepada Palestina, karena itu tidak cukup untuk menampung umat Yahudi datang. Begitu umat Yahudi datang, nubuat ini katanya akan terjadi, yaitu Nabi Isa akan turun. Sebelum umat Yahudi berkumpul di satu tempat, Nabi Isa tidak akan turun. Nah, ini yang dikatakan, itu yang dia maksudkan tadi. Jadi untuk kepentingan dia, dan umat Yahudi mengetahui ini, tapi mereka tidak peduli karena mereka tidak percaya kepada ajaran agama Kristen. Luar biasa ini settingannya, Masya Allah. Ya, terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini telah menemani kita, didengar oleh berbagai kalangan. Mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan dan kesehatan buat Bang Nuim Hayat. Syukron kasir Bang Nuim. Sampai ketemu Senin mendatang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.